Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Menikahi seorang duda. Ardigo hanya mengetatkan rahangnya mendengar ucapan Friska barusan. Saya permisi dulu, sepertinya saya sudah salah dengan menyelamatkan Bapak dari pernikahan ini. Ujar Friska hendak membalikkan tubuhnya, namun dia merasakan tangannya dicekal kuat oleh seseorang. Ardigo beratapnya tajam dengan rahang mengeras dan itu sukses membuat Friska sedikit ketakutan. Kamu harus bertanggung jawab untuk nama baik saya, dan saya tidak mau tahu. Kamu harus melakukannya, atau saya akan menghancurkan hidupmu dan juga keluargamu, ujar Ardigo yang syarat akan ancaman. Mendengar kata keluarga yang disebutkan, seketika pikiran dia kosong dan dia hanya mampu beratap kosong ke arah pria itu. Seketika matanya berkaca-kaca, namun dia segera melepas tangan Ardigo dan memilih menundukkan kepalanya. Pria itu tersenyum miring melihat ekspresi wanita di hadapannya ini. Ia berpikir bahwa Friska sedang takut dengan ancamannya. Namun nyatanya Friska hanya merasa terluka setiap kali mendengar kata keluarga diucapkan. Ia seperti sedang merasa luka yang lama kembali terbuka. Dan mengenai ancaman Ardigo, sejujurnya dia juga merasa takut, sebab seseorang yang punya kuasa seperti Ardigo bisa melakukan apapun dengan uang. Sekali lagi, hidup ini tidak adil. Batin Friska memalingkan wajahnya sambil menghapus kasar air matanya dengan punggung tangannya. Suara riuh tepuk tangan kini terdengar menggema di dalam gereja tempat upacara pernikahan berlangsung. Saat mempelai pria mencium dahi sang mempelai wanita. Tidak ada senyum bahagia di wajah keduanya, melainkan hanya wajah sendu dari si wanita dan wajah datar andalan sang pria. Setelah upacara selesai, kini mereka semua menuju ballroom hotel keluarga Fabian, tempat resepsi berlangsung. Akhirnya Ardigo benar-benar menikah dengan wanita asing yang baru dikenalnya 1 jam yang lalu itu. Friska, sang mempelai wanita, terus saja memasang senyum palsu miliknya tatkala tamu undangan menyalami dan memberikan selamat kepada mereka berdua. Dari kejauhan, Friska dapat melihat sepasang suami istri yang terlihat masih tampan dan cantik di usia mereka yang terbilang sudah tidak muda lagi. Mereka berjalan mendekat bersama seorang bocah laki-laki yang Friska perkirakan masih berumur 4-5 tahun. Saat semakin dekat, Friska mendapati wanita parubaya itu tersenyum ke arahnya dan Ardigo. Lalu sang bocah laki-laki tadi pun langsung berlari menuju Ardigo. "Papa!" teriak bocah tersebut sambil memeluk kaki pria yang kini sudah sah menjadi suami Friska itu. Mendapati bocah itu memeluk kakinya, lantas Ardigo pun tersenyum, lalu berjongkok menyamakan tingginya dengan sang anak. Sedangkan Friska, dia hanya menganga beratap Ardigo dan bocah yang baru saja memanggilnya papa tersebut. "Papa, apa bocah ini anaknya? Lalu, apakah aku menikahi seorang duda?" Batin Friska bertanya-tanya, namun dia hanya menyimpan sejuta pertanyaan. "Hai sayang, Vano terlihat tampan sekali," puji Ardigo sambil mengelus lembut kepala Vano, anaknya. Lalu beralih memeluk tubuh mungil sang putra. "Dia Vano, anak saya," ujar Ardigo setelah melepas pelukannya seolah menjawab pertanyaan yang ada di kepala Friska. "What? Anak katanya? Jadi aku benar-benar menikahi seorang duda?" Batin Friska syok, namun dia hanya menutupi keterkejutannya itu dengan memasang wajah datar, lalu "Oh ria." Friska menatap bocah tersebut lalu tersenyum kaku. Pasalnya bocah itu menatapnya tajam dan datar seperti tatapan sang ayah. Benar-benar mirip papanya. Batin Friska, dia langsung membayangkan bagaimana tersiksanya hidupnya bersama ayah dan anak ini. Sepertinya Vano sangat tidak menyukainya. "Tuhan, bagaimana caranya aku bisa hidup di antara mereka?" Batin Friska frustasi. "Selamat ya anak,
Akhirnya kamu mendapatkan ibu untuk Vano. Mama harap kamu bisa bahagia, ujar Rini, ibu Ardigo. Iya Ma, balas Ardigo seadanya. Friska, terima kasih ya kamu sudah datang dan menunjukkan siapa Felicia sebenarnya. Walaupun kamu orang asing yang dinikahi Digo, tapi Mama yakin kamu wanita yang baik. Mama titip Digo dan Vano ya, ujar Rini lalu memeluk Friska. Friska bersyukur walaupun suami dan anak tirinya tidak menyukainya, setidaknya dia memiliki mertua yang baik dan penyayang. Tak terasa air mata Friska mengalir saat merasakan hangatnya pelukan seorang ibu walaupun itu bukanlah ibu kandungnya. Setidaknya dia dapat merasakan pelukan tulus dari seorang ibu yang sudah lama dia rindukan. Jangan menangis sayang, masa pengantin menangis di hari pernikahannya, canda Rini lalu menghapus air mata di pipi Friska yang hanya dibalas senyuman oleh Friska. Papa harap kalian bisa jadi keluarga yang bahagia. Saling mencintai satu sama lain, dan belajarlah untuk menerima kekurangan satu sama lain. Nasihat Reno Papa Ardigo yang diangguki oleh sepasang mempelai tersebut. Setelah itu resepsi pun berjalan dengan lancar. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam dan kini Ardigo, Vano, dan Friska sedang menempuh perjalanan menuju apartemen Ardigo. Namun sebelumnya mereka juga singgah di apartemen sederhana milik Friska untuk mengambil semua barangnya karena setelah ini Friska akan tinggal bersama Ardigo dan Vano di apartemen milik pria itu. Friska terlihat sedikit kesusahan membawa sebuah koper berukuran sedang menuju mobil Ardigo. Namun hal itu tidak membuatnya tergerak untuk membantu gadis yang baru saja dinikahinya itu, dan sebuah kotak yang berisi barang-barangnya seperti buku-buku dan peralatan kecil lainnya. Friska memang tidak memiliki barang yang banyak sehingga hal tersebut membuatnya sedikit banyak bersyukur atas hidup sederhananya selama ini. Untung aku tidak mampu membeli barang yang banyak selama ini. Jadi tidak begitu banyak barang yang harus aku bawa. Mana dia tidak mau membantu sedikit pun lagi, dasar tidak punya hati. Umpat Friska kesal di dalam hatinya. Setelah semua barangnya masuk ke dalam mobil, dia pun kembali ke posisinya yaitu di samping Ardigo. Dan mobil pun kembali melaju memecah dinginnya malam yang mulai larut. Saat pintu terbuka pemandangan yang sangat indah langsung membuat Friska melebarkan matanya, bahkan mulutnya pun sedikit ternganga. Keindahan apartemen Ardigo lah yang jadi penyebabnya. Ardigo memang tinggal di apartemen yang sangat mewah dengan desain yang elegan dan menakjubkan. Bahkan Friska membuang jauh-jauh niatnya untuk membandingkan apartemen ini dengan apartemen yang ditempatinya sebelumnya. Karena memang apartemennya itu tidak sebanding dengan milik Ardigo yang mulai saat ini akan menjadi tempat tinggalnya. Dan satu lagi, apartemen ini sangat bersih dan rapi sehingga membuat Friska berpikir 5 kali untuk menyentuh apapun. Dia benar-benar kaya, batin Friska, karena memang sejauh ini segala hal yang berhubungan dengan pria tersebut bukanlah sesuatu yang biasa dan bisa dimiliki oleh semua orang. Mulai dari resepsi pernikahan yang sangat mewah, tamu undangan yang terlihat sangat berkelas dan sepertinya dari kalangan atas, serta apartemen yang jauh dari kata biasa saja. Friska berani bertaruh bahwa budget yang dikeluarkan untuk pesta pernikahan hari ini hanya bisa dihitung dengan satuan M.
Namun kegiatannya mengagumi apartemen ini harus terhenti karena sang pemilik apartemen membuka suaranya. Itu kamar kamu, kamar saya dan Vano ada di atas. Jangan pernah mencoba untuk masuk ke kamar saya tanpa izin saya. Kita hanya suami istri secara status, tapi tidak dengan kenyataannya. Ujar Ardigo dingin sambil berlalu dengan menggendong Vano yang sudah tertidur dalam gendongannya. Friska hanya diam menatap kepergian sang suami sambil sedikit merutuk dalam hatinya. Memangnya siapa juga yang mau masuk ke kamarnya? Dia pikir aku maling, batin Friska sambil membuka pintu kamar dan membereskan semua barang-barangnya. Setelah itu dia menghempaskan tubuhnya ke kasur yang dia akui sangat empuk, bahkan kasur di apartemennya tidak ada apa-apanya dibanding kasur ini. Friska menatap langit-langit kamar sambil mengulang semua memorinya tentang hari ini. Mulai dari rencananya yang ingin menghabiskan hari ini dengan melakukan berbagai hal yang menyenangkan. Lalu melihat sesuatu yang membuatnya bertindak menjadi pahlawan dengan menghancurkan pernikahan orang lain, hingga menjadi mempelai dadakan yang membawanya sampai ke apartemen mewah ini. Rasanya seperti mimpi bisa berada di posisi ini, menikah secara mendadak dan dipaksa tentu saja tidak ada dalam list kehidupan Friska maupun semua gadis di luar sana. Namun hidup bukan hanya tentang rencana, tetapi juga tentang kenyataan. Jika rencana membutuhkan kenyataan sebagai perwujudannya, maka kenyataan tidak membutuhkan rencana sebagai penyebabnya. Dan kenyataan itulah yang sedang dihadapi oleh Friska saat ini, menikah dengan orang asing dan dengan keterpaksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Memikirkan itu semua membuat kepala Friska berdenyut dan butuh diistirahatkan. Ia pun menutup matanya berharap esok segera datang membawa cerita baru untuk hidupnya. Karena bagi Friska hidup itu seperti game, jika kamu sudah mencapai suatu level, maka yang perlu dilakukan adalah berjuang agar sampai ke level selanjutnya. Bukan malah putus asa dan kembali ke level sebelumnya. Pagi telah menyapa dengan sinarnya yang hangat. Waktu telah menunjukkan pukul 7 dan itu artinya Friska harus segera bergegas menuju kampus tempatnya menimba ilmu. Friska adalah seorang mahasiswi di Fakultas Ekonomi. Dia mengambil jam kuliah pagi setiap harinya karena siang dia harus bekerja di sebuah kafe milik temannya. Friska harus bekerja sambil kuliah karena hanya dengan cara itulah dia bisa bertahan hidup dan mengenyam dunia pendidikan. Flashback. Friska Halin Amanda adalah seorang anak yang hidup sebatang kara. Dulu keluarga Friska adalah keluarga yang sederhana namun bahagia. Ayahnya bekerja sebagai PNS biasa sedangkan sang ibu tidak bekerja dan mengurus rumah serta Friska. Ia tidak memiliki saudara, dengan kata lain anak tunggal. Pada suatu hari Friska kecil yang berumur 5 tahun dibawa oleh sang ibu pergi ke pasar. Sepanjang perjalanan pulang menuju rumahnya Friska tak hentinya tersenyum sambil bersenandung kecil karena ibunya membelikan boneka yang kini tengah berada dalam dekapannya. Friska sangat senang meskipun boneka tersebut jauh dari kata mahal. Tiba langkah sang ibu berhenti yang mengakibatkan Friska juga berhenti karena tangannya digenggam oleh ibunya. Friska bingung dan hendak bertanya kepada sang ibu, namun ketika dia mengangkat kepala agar dapat melihat wajah wanita yang sudah melahirkannya tersebut,
Friska terkejut karena yang dia dapati adalah raut kesedihan dan terluka yang amat sangat mendalam. Friska memang tidak paham jelas tentang raut ibunya, namun air mata sang ibu cukup menjadi saksi bahwa ibunya tengah sedih saat ini. Friska pun mengikuti arah pandang ibunya dan betapa terkejutnya Friska melihat ayahnya yang kini sedang bersama wanita lain di seberang jalan. Dan kini mereka sedang berpelukan layaknya sepasang kekasih. Padahal 2 hari yang lalu ayahnya izin keluar kota karena ada studi banding dari SD tempatnya mengajar. Friska hanya diam dan tidak bertanya mengenai situasi ini karena dia tahu itu hanya akan membuat ibunya semakin sedih. Friska menggenggam tangan ibunya berusaha menyalurkan kekuatan melalui tangan kecilnya. Seakan mengerti putrinya telah melihat sang ayah bersama wanita lain, ibu Friska lalu mengusap kasar air matanya lalu mencoba tersenyum kepada Friska. "Sayang, Friska tunggu di sini sebentar ya. Ibu mau menemui ayah dulu," ujar Dena. Bagaimanapun dia harus menyadarkan suaminya itu dan memastikan bahwa ini semua salah paham. Bagaimanapun Dena tidak ingin kesalahpahaman ini akan berdampak buruk terhadap rumah tangganya. "Friska mau ikut Bu," ujar Friska merengek. "Sebentar saja sayang, ibu akan kembali," ujar Dena. Dia tidak ingin putri kecilnya mendengar pembicaraan orang dewasa seperti ini. Ia tidak ingin meracuni otak polos Friska. Lalu dia menitipkan Friska kepada satpam yang berjaga di minimarket dekat tempat mereka berdiri saat ini. "Pak, saya titip anak saya sebentar ya. Saya ada urusan sebentar di seberang jalan sana. Nanti saya jemput lagi, sebentar saja," ujar Dena meyakinkan satpam tersebut. Ia hanya tidak ingin dicurigai sebagai ibu yang membuang anaknya. Karena kasus itu sedang marak terjadi saat ini. "Baik Bu," balas satpam tersebut. Setelah itu, Dena menatap putri kecilnya yang menatapnya sendu. Ada rasa berat hati meninggalkan putrinya tersebut. Namun dia segera menepisnya dan berjanji dalam hatinya. "Ibu akan membawa ayahmu pulang ke pelukan kita Friska," batin Dena lalu berjongkok di hadapan Friska yang masih memeluk boneka barunya. "Jangan nakal, nakal ya sayang, jadilah wanita yang kuat. Ibu sayang Friska sampai kapanpun." Entah mengapa Dena mengatakan hal itu. Dia juga tidak menyadari mulutnya berkata demikian. Ia mencium seluruh wajah Friska lalu pergi menyeberangi jalan. Ia melihat sang suami dan wanita tadi sudah mulai berjalan menjauh, jadi dia mempercepat langkahnya dan berlari menyeberangi jalan. Ia tidak peduli dengan keadaan sekitar. Yang ada dalam benaknya saat ini adalah membawa suaminya pulang ke rumah dan bahagia kembali bersama putri kecil mereka, Friska. Namun dia tidak menyadari kalau sebuah truk tengah melaju dengan kencangnya di jalan hingga saat semua orang berteriak dia tidak mendengarnya dan sopir truk itu pun tidak sempat menginjak rem hingga. Kecelakaan pun tidak dapat dielakkan. Tubuh Dena terpental cukup jauh dan membuat jalanan penuh dengan darah. Dan Dena pun mengakhiri nafasnya di tempat itu juga. "Ibu," suara teriakan anak kecil itu menjadi suara pertama yang mengiringi kepergian Dena. Friska adalah anak malang yang menyaksikan itu semua. Sejak kepergian ibunya tadi, sepasang mata indahnya tidak pernah lepas mengawasi gerak-gerik sang ibu. Hingga kecelakaan itu pun terjadi, sang ibu meregang nyawa tepat di depan kedua matanya. Flashback N. Setelah merasa penampilannya rapi,
Friska pun mengambil tas ranselnya dan bergegas keluar kamar. Pagi ini dia ada kelas dengan Mer. Irwandi yang terkenal killer seantero Fakultas Ekonomi, jadi dia tidak ingin mengambil resiko dengan dosen tersebut. Pagi ini Friska bangun cepat seperti biasa dan menyempatkan memasak sarapan untuknya dan juga Digo serta Vano. Bagaimanapun dia telah tinggal di apartemen ini. Jadi, perut orang yang ada di sini sudah menjadi tanggung jawabnya. Begitulah pikirnya. Friska pun keluar dari apartemen setelah menuliskan not kepada Digo bahwa dia berangkat kuliah. Dia pun memesan ojek online untuk mengantarnya ke kampus karena jarak kampus yang lumayan jauh. Jika dulu dia bisa pergi berjalan kaki menuju kampus karena apartemennya yang lumayan dekat dengan kampus, namun tidak untuk kini. Setibanya di kampus, Friska langsung menuju kelasnya dan bersiap memulai hari ini dengan semangat. Ia menghembuskan nafasnya pelan lalu mengepalkan tangan di udara. Semangat Friska, hari ini pasti akan menyenangkan, ujar Friska menyemangati dirinya sendiri. Itulah yang setiap hari dikatakan Friska kepada dirinya sendiri. Meskipun dia lebih sering melewati kesulitan daripada kesenangan seperti yang setiap hari dia ucapkan tersebut. Namun bagi Friska itu tidak masalah. Tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar. Sementara itu di tempat lain, terlihat Ardigo yang baru bangun sambil menyipitkan matanya karena matahari telah memasuki celah jendela kamarnya. Ia pun menatap putranya yang masih terlelap di sampingnya. Jika biasanya dia akan bangun pagi dan bergegas ke kantor, namun tidak untuk hari ini hingga 3 hari ke depan karena dia mengambil cuti pernikahannya. Vano, ayo bangun, ujarnya membangunkan putranya tersebut. Hanya lenguhan yang keluar dari bibir kecil Vano. Sayang, ayo bangun, Vano kan harus sekolah, ujar Ardigo lagi. Akhirnya Vano membuka matanya dan menyesuaikan matanya dengan cahaya yang masuk ke dalam kamar. Vano terlihat lucu dengan ekspresinya yang membuat Ardigo terkekeh kecil. Benar mirip denganku, batin Ardigo, lalu mereka bangkit bersama dengan Vano yang berada di gendongannya. Ardigo membawa Vano ke kamar mandi dan mulai memandikannya. Setelah mereka berdua rapi, Vano dengan seragam TK-nya dan Ardigo dengan baju santai yang berbeda dari hari biasa yang selalu memakai pakaian formal lengkap dengan jas. Kini Ardigo hanya memakai kaos hitam polos dengan celana selutut membuatnya terlihat seperti remaja dan membuat siapa saja yang melihatnya tidak percaya bahwa dia telah memiliki seorang putra yang berumur 4 tahun. Mereka menuruni tangga sambil tertawa bersama. Benar ayah dan anak yang kompak. Ardigo berjalan menuju dapur hendak membuat sarapan yang berupa roti bakar seperti biasa. Namun dia dikagetkan dengan nasi goreng yang terlihat lezat lengkap dengan telur mata sapi telah tersaji di meja. Seketika dia teringat bahwa kini bukan hanya dia dan Vano saja yang tinggal di apartemen ini. Namun ada sosok lain yang begitu asing untuknya. Sosok itu adalah Friska, istrinya. Ia tidak melihat keberadaan wanita itu, namun dia tidak ingin mengambil pusing dan tidak peduli. Namun seketika senyum mengejek tampil di wajah tampan Ardigo. Dia pikir aku mau memakan masakannya? Haha, dalam mimpimu wanita aneh. Ujarnya lalu mengambil roti yang terletak di laci dapur dan hendak memanggangnya.
Ini siapa yang memasak, Pak? Tanya Vano sambil menatap nasi goreng yang tersaji di atas meja. Tatapannya menunjukkan bahwa dia tergiur dengan nasi goreng tersebut. Jangan dimakan, Vano. Kita tidak mengenal wanita itu. Bisa saja dia memasukkan racun ke dalam nasi goreng itu, ujar Ardigo mengeluarkan pemikiran buruknya. Maksud Papa Tante Friska? Tanya Vano polos. Iya, lebih baik Vano duduk, Papa panggang rotinya dulu, ujar Ardigo lalu membalikkan badannya. Vano mengerucutkan bibirnya sambil tetap menatap nasi goreng yang menggiurkan itu. Pa, Vano bosan makan roti bakar terus setiap hari, ujar Vano mengerucutkan bibirnya. Ardigo pun membalikkan badan menghadap sang putra. Maaf sayang, Papa tidak bisa memasak yang lain. Kalau Vano mau, Papa bisa pesankan apapun buat Vano. Vano mau apa? Ujar Ardigo lembut. Namun Vano hanya menggeleng pelan. Ardigo memang hanya tinggal berdua dengan Vano tanpa memakai jasa asisten rumah tangga. Dia kurang menyukai ada orang asing yang tinggal bersamanya. Sedangkan untuk urusan membersihkan apartemen, dia akan menyuruh orang untuk datang dan membersihkan apartemennya. Vano maunya masakan rumah seperti itu saja, Pak, ujar Vano sambil menunjuk nasi goreng masakan Friska. Vano juga mau membawa bekal sendiri ke sekolah biar seperti teman Vano yang lain, ujar Vano merengek. Karena setiap harinya, Ardigo akan menyuruh orang suruhannya untuk mengantarkan makanan ke sekolah Vano. Ardigo pun mendekat ke arah sang anak. Vano, Papa belum bisa memasak sayang. Vano mau makanan apa hari ini? Papa akan belikan makanan apapun yang Vano mau, ujar Ardigo mencoba membujuk putranya. Vano mau masakan rumah, Pa, ujar Vano yang membuat Ardigo pusing menghadapi kekerasan Vano. Ia seperti sedang berkaca saat ini, karena memang keras kepala Vano itu menurun darinya. Vano, sekarang kita makan roti dulu ya, itu rotinya sudah matang. Nanti Papa akan menjemput Vano pulang sekolah, dan kita akan pergi jalan-jalan. Mau? Tawar Ardigo yang berhasil membuat Vano tersenyum cerah dan diikuti anggukan antusiasnya. Vano memang sangat senang ketika sang ayah punya waktu untuknya, karena memang Ardigo jarang sekali bisa menghabiskan waktu bersama Vano dikarenakan kesibukan kantor. Bersambung.